Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sinaga, saya dari Universitas Katolik Santo Thomas dengan prodi PGSD. Dengan nomor MPM 200910117. Di sini saya akan menampilkan metode pembelajaran inquiry dari pembelajaran IPS. Tetapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk kepada video pembelajarannya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu metode inquiry dan seperti apakah metode inquiry itu. Baiklah teman-teman, inquiry atau metode inquiry itu adalah suatu proses belajar yang bersifat mencari sesuatu secara kritis, secara analisis, dan secara ilmiah, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data yang benar. Didukung oleh data yang benar yang dimaksud di sini yaitu tidak mengkarang atau tidak menciptakan sebuah data yang tidak benar-benar asal usulnya dari mana. Kita tidak mengetahui asal usulnya dari mana, tetapi data yang kuat dan benar. Baiklah teman-teman, adapun tujuan dari pembelajaran dengan metode inquiry ini ya, untuk siswa yang pertama yaitu agar siswa mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan seperti apakah itu? Pertanyaan seperti apa, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk membantu siswa belajar secara kritis. Teman-teman sekalian, kita tahu pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana itu sudah biasa kita dengar. Seperti apa? Apa yang terjadi? Bagaimana? Bagaimana proses kejadian itu? Siapa yang terlibat di dalam proses kejadian itu? Dan bagaimana cara mengatasi kejadian tersebut? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dijawab oleh siswa. Yang kedua teman-teman yaitu untuk mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif serta berimajinatif. Berimajinatif yang dimaksud di sini teman-teman, siswa dapat dibimbing menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Kita di sini membimbing siswa untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya, kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, itu menjadi imajinasi bagi siswa tersebut. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai inquiry. Baiklah, kita masuk ke dalam metode pembelajaran inquiry dengan topik pembelajaran jenis-jenis pekerjaan. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Wah, luar biasa, sehat semuanya. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah siap? Apakah sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Kurang semangat. Untuk lebih semangat lagi, mari Ibu ajak untuk adik-adik semuanya menyanyikan lagu wajib nasional kita. Lagunya yaitu lagu Halo Halo Bandung. Adik-adik semuanya, Ibu minta untuk menyanyikannya dengan semangat ya. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3 ya.
sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita bersatu di dalam doa yang dibawakan oleh Ibu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang adik-adik semuanya, kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Ada yang tahu apa itu pekerjaan? Bagus sekali adik-adik sekalian. Tetapi Ibu akan menjelaskannya lebih rinci. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu jasa. Jasa apakah itu? Seperti uang dan barang. Baiklah adik-adik, pekerjaan itu biasa kita sebut sebagai profesi. Nah, sekarang Ibu tanya kepada adik-adik sekalian, profesi apa yang adik-adik sekalian ingin capai? Atau cita-cita apa yang ingin adik sekalian capai? Guru, teman-teman yang lain? Pilot, tentara, polisi, bagus sekali cita-cita adik-adik ya, semoga tercapai. Tetapi apa sih yang membuat cita-cita itu tercapai? Yaitu bekerja keras, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Baiklah, dari cita-cita adik sekalian itu mendorong semangat untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah meninggalkan cita-cita. Karena apa? Itu akan melihat seperti apakah kita di masa depan. Baiklah adik-adik semuanya, apakah sih pekerjaan itu semua layak? Apa sih pekerjaan itu semua bisa kita kerjakan? Ya betul, pekerjaan itu tidak harus semua kita kerjakan. Apa yang kita impikan, itulah yang harus kita kerjakan. Baik, kita ke materi yang akan kita pelajari. Nah, perhatikan peta konsep pada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah pengertian pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, yaitu nanti ada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa, serta kemampuan yang harus dimiliki dalam setiap pekerjaan. Baik, apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, pekerjaan itu dilakukan tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, ya. Kemudian, pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang kita bahas dulu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, nah ini ada petani, ada peternak, ada koki, dan nelayan. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pekerjaan apa kira-kira? Ya, pekerjaannya adalah petani. Petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di kebun. Barang yang dihasilkan misalnya padi, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Kalau ini, kira-kira apa pekerjaannya? Coba tebak. Ya, betul sekali. Pekerjaannya adalah peternak. Peternak adalah orang yang bekerja mengembangbiakkan hewan, misalnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Barang yang dihasilkan misalnya adalah susu sapi,
telur ayam, daging kambing, dan lain-lain. Kalau ini pekerjaannya adalah, ya betul sekali, nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut. Barang yang dihasilkan misalnya adalah bermacam-macam ikan segar, bisa juga udang dan lain-lainnya. Kalau ini, ya dia pekerjaannya adalah koki. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Barang yang dihasilkan seperti misalnya soto, nasi goreng, kue, dan lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pekerjaan yang menghasilkan barang, kita lanjut ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Jadi secara gampangannya pekerjaan ini tidak berwujud barang hasilnya, tetapi pekerjaan tersebut dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya ada 4 contoh yang saya berikan. Ada polisi, guru, dokter, dan montir. Baik, kita lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama, polisi. Ya, semua pasti tahu ya polisi ya. Ya, mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita sebagai polisi. Ya, semoga cita-citanya tercapai ya. Polisi adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur ketertiban dan menjaga keamanan, baik ketertiban lalu lintas maupun ketertiban di dalam masyarakat. Berikutnya adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang bertugas untuk mengobati pasien. Skill. Apa itu skill? Skill bisa kita sebut dengan sebutan lain adalah keterampilan. Skill adalah kemahiran yang dimiliki setiap orang. Skill umumnya bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Kita ambil contoh adalah seorang guru. Seorang guru, dia bisa mengajar karena dia kuliah di bagian keguruan. Pengetahuan. Dapat dikatakan, pengetahuan merupakan pondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja. Karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja dan tentunya pengetahuan juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, seorang montir. Seorang montir harus tahu misalnya, ini kenapa kok mobilnya ini macet? Nah, bisa jadi, oh ini mungkin bagian pengapiannya.
atau mungkin bagian mesinnya ada yang rusak. Nah, ini seorang montir harus tahu, harus punya pengetahuan. Yang berikutnya adalah dapat bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan banyak orang, karena kita bekerja secara tim. Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, gitu ya. Kemudian sikap yang jujur. Nah, ini sangat penting dalam bekerja. Kenapa? Karena dengan kejujuran kita dapat dipercaya oleh banyak orang, dan tentunya orang yang jujur sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan maupun tempat kerja ya, serta lebih dihormati di dalam bekerja. Kemudian ada sikap yang sopan dan santun. Sopan santun sangat perlu juga untuk mendapatkan keberhasilan kerja, karena dengan sikap ini seseorang akan selalu dihargai dalam bekerja. Kemudian sikap pantang menyerah dan berdaya juang. Nah, ini sangat penting. Sikap pantang menyerah atau sikap yang memiliki daya juang tinggi merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja, karena sikap ini dapat mencapai keberhasilan kerja. Misalnya kita gagal, maka kalau kita punya sifat yang pantang menyerah, kita akan berusaha sampai berhasil. Tapi kalau kita mudah menyerah, ya sudah, berarti usaha kita akan gagal. Gitu. Baik, oke, itu saja ya materi yang dapat saya berikan. Silahkan nanti kerjakan tugas yang akan saya berikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, sekarang juga Ibu akan memberikan kepada adik-adik kesempatan membaca buku kita halaman 23 dan membaca teks tersebut. Silakan adik-adik baca selama 5 menit dan membacanya serius ya. Jangan bermain-main. Nanti Ibu akan menanyakan pertanyaan kepada adik-adik atau adik-adik akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Oke adik-adik, silahkan membaca buku halaman 23, baca dengan serius teks yang ada di halaman tersebut. Baiklah adik-adik, sudah 5 menit ya. Sekarang dari teks yang adik-adik baca, apakah ada pertanyaan yang muncul di pikiran adik-adik sekalian? Baiklah, apa pertanyaannya? Mengapa kita perlu bekerja? Baiklah, pertanyaan dari saudara adik Enzel, mengapa kita perlu bekerja? Ada pertanyaan yang lain? Baik adik Doni, silakan. Bagaimana ciri-ciri dari semangat bekerja itu? Baiklah, pertanyaan adik-adik yang lain silakan dikumpulkan, nanti Ibu akan minta, tetapi pertanyaan dari adik Angel dan Doni Ibu akan jelaskan di sini agar adik-adik tahu nanti menjawab pertanyaan dari adik-adik yang lain. Baiklah, pertanyaan Angel akan Ibu jawab yang pertama. Pertanyaannya tadi, mengapa orang itu harus bekerja? Setiap orang itu mempunyai kebutuhan. Itulah hal pertama yang alasan mengapa orang harus bekerja. Setiap orang memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila ada penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan tersebut, dia harus bekerja. Penghasilan dapat berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan jasa yang diperlukan. Jadi, bagaimana seandainya seseorang itu tidak bekerja? Maka apapun yang dia butuhkan tidak akan terpenuhi. Seperti dia ingin membeli tas baru,
ingin pergi ke sekolah, dia tidak akan dapat membeli tas baru itu jika dia tidak bekerja. Dan juga adik-adik semua, kita harus tahu bagaimana itu menabung. Jika seseorang itu melakukan pekerjaan, dia harus menabung. Karena apa? Karena di masa depan itu sangat dibutuhkan. Karena setiap dia bekerja, dia akan mendapatkan penghasilannya disimpan sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya ingin membeli sesuatu seperti mobil misalnya, maka uang yang dikumpulkannya dari hasil pekerjaannya itu akan dapat menghasilkan mobil. Karena ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita juga harus membiasakan hidup dengan hemat. Di masa depan itu kita misalnya ada kendala di masa depan, maka misalnya kendala di masa depan ini adalah kita kehabisan sesuatu, maka yang kita gunakan untuk kendala di masa depan itu yaitu hasil dari yang kita hemat tersebut, hasil dari yang menabung tadi sedikit demi sedikit tadi, itulah yang kita gunakan untuk kendala di masa depan tersebut. Baiklah, pertanyaan yang kedua dari adik Doni yaitu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang semangat bekerja itu? Nah, apakah sukses itu diterima orang yang santai-santai? Apakah sukses itu diterima dari orang yang tidak mempedulikan sesuatu? Tidak. Sukses itu dimulai dari kerja keras. Baiklah adik-adik, jadi ciri-ciri manusia yang mempunyai semangat dalam bekerja yaitu tidak malas, selalu jujur, selalu bersemangat, tidak lupa berdoa kepada Tuhan, dan jangan pernah mengeluh. Kerjakanlah sesuatu itu dari hati kita masing-masing. Jangan pernah kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mengeluh pertama. Misalnya, adik Angel disuruh mamaknya mengerjakan sesuatu langsung mengeluh. Jangan sesekali mengerjakan pekerjaan itu dengan mengeluh. Karena dengan mengeluh pertama untuk mengerjakan sesuatu itu, pekerjaan melihat itu juga jadi tidak senang, ya kan? Sedang pekerjaan itu juga tidak suka lagi dikerjakan oleh kita sendiri. Maka dari itu, ibu mengajak untuk adik-adik sekalian lebih bekerja keras, jangan pernah malas, selalu jujur, berdoa, dan jangan pernah mengeluh untuk mencapai cita-cita yang adik sebutkan tadi. Karena cita-cita itulah yang kita belajar sekarang, kita menuntut ilmu untuk cita-cita kita di masa depan. Perlu sekali adik-adik semua, sangat perlu untuk kita bekerja keras pada saat ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Artinya di situ adik-adik, apapun yang kamu kerjakan, mulailah dengan berdoa. Setelah juga kamu kerjakan, mulailah dengan berdoa, akhir dengan berdoa. Serahkan kepada Tuhan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Agar apa? Agar Tuhan tetap menuntun pekerjaan kamu itu hingga ke akhirnya nanti. Baiklah adik-adik semuanya, masih ada yang ingin bertanya? Silakan adik Febri. Pertanyaannya, mengapa pekerjaan di sekitar kita berbeda-beda? Oke, baiklah. Pertanyaan yang lain? Oke adik-adik, sambil menunggu pertanyaan dari teman kita yang lain, adakah yang mau menjawab pertanyaan dari saudari Febri, teman kita Febri? Apakah ada adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan dari Febri? Oke adik-adik semuanya, sudah 10 menit ya. Nah, sekarang ibu panggilkan Angel dan Febri
maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silahkan adik. Baik, luar biasa sekali hasil diskusi dari adik ibu. Sekarang Doni dan Riko. Doni dan Riko silahkan maju ke depan kelas, bacakan hasil diskusi kalian tadi. Terima kasih untuk Doni dan Riko atas pembacaannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Tapi di diskusi ini silahkan pilih 5 orang satu kelompok, 5 atau 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok untuk mendiskusikan apa kesimpulan yang kalian dapat dalam pembelajaran kita hari ini. Coba Bu ambil 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok ya adik-adik, dan coba nanti dalam satu kelompok ini coba sebutkan setiap orang pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian nanti ya, pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian. Ibu akan memberikan kertas diskusi, disitulah nanti kalian tuliskan apa yang ibu tanyakan tadi. Oke? So, untuk itu ibu berikan kesempatan waktu selama 15 menit untuk menyimpulkan dan juga untuk membuat pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian ya. Baiklah adik-adik, sekarang dari pembelajaran kita menarik kesimpulan dari proses belajar mengajar kita pada hari ini mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Adapun kesimpulannya yaitu pekerjaan itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dimiliki oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menciptakan sesuatu barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah video pembelajaran IPS saya dengan metode inquiry. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah video pembelajaran IPS saya dengan metode inquiry. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat.